Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttasil ilal imami muallif rahimakumullah wa dan naf'a wa bi ini amin. Al maqalatur rabi'atu wal ishrun, maqalah yang ke-24 ya, baris ke-6 dari atas halaman 13 ya, maqalah yang ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man kharaja min zulil ma'siyati ilal izzati at-ta'ati wa hadza min idafati sifatil lil mausuf ay min tarkil ma'siyati allati tasiru zalilan wa amr ta'ah allati tasiru azizan. Atahullahu ta'ala salasa sifatin mahmubatin agna'ullahu ta'ala min ghairi malin dan yunfikuhu bal yaskunu bal yaskunu qalbuhu wa yaduhu ay kawahu min ghairi jundin ay asakirin bi'ainihi bal yakwahu Allah ta'ala wa izzatu ay alaihi ala aduwihi min ghairi asyiratin ay jama'atin bi'asyarunahu bal yansurullahu ta'ala. Makalah yang ke-24 Arabi Asma Isrun 24 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min zulil maksiyati ila izzil taati a'nahullahu ta'ala min ghairi malin ya. Ayat hadza mausul idofa sifatil lil mausuf. Man kharaja, kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, siapa yang keluar atau meninggalkan min zulil maksiyah, daripada kehinaan, daripada perbuatan maksiat, ila izzi taati, kepada perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ta'ala salasa sifatin mahmubatin, Allah akan berikan 3 sifat yang mulia ya. Rasul katakan man kharaja min zulil maksiyah, siapa yang keluar atau meninggalkan ya daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang hina itu, ia kepada meninggalkan maksiat, dia melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan 3 sifat yang mulia ya. Dia meninggalkan perbuatan maksiat ya. Perbuatan maksiat itu adalah zillun, kehinaan. Orang kalau berbuat maksiat maka dia akan mendapatkan kehinaan ya. Hinaan, perbuatan maksiat adalah hina, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah ya. Yang buat maksiat, dia mabuk ya, atau berbuat maksiat lain, nah itu akan mendapatkan kehinaan ya. Nah, orang yang melakukan suatu perbuatan maksiat kemudian dia bertobat kepada Allah SWT ila izzit ta'ah, maka dia akan mendapatkan atau melakukan perbuatan taat kepada Allah SWT. Orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan ketaatan dia akan dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat kehinaan ya, tapi kalau taat kepada Allah mendapatkan daripada kemuliaan ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min idafati sifatil mausuf, ini nahunya ya, ini sifat yang disifatkannya, yaitu min tarkil maksiyah allati tasiru zalilan ya, meninggalkan perbuatan maksiat ya
siapa yang melakukan perbuatan maksiat maka zalilan, ya hina, ya dia melakukan zalilan wa amalu ta'ah allati tasiru azizan. Perbuatan taat itu akan menjadikan seorang menjadi mulia, ya. Perbuatan maksiat menjadikan orang jadi hina, ya, jadi hina, menjadi rendah, martabatnya hina, ya. Tapi amal ta'ah tasiru azizan, itu akan mendapatkan kemuliaan, ya, daripada masalah. Nah, orang yang meninggalkan maksiat kemudian dia melakukan taat kepada Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan, ya, baik di Allah maupun di dunia ini. Allah akan berikan punya sifat-sifat yang mulia. Allah salah sifatin mahmubatin, Allah berikan 3 sifat yang mulia, ya. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan benar-benar taubatan nasuha, dia terus tingkatkan imannya, ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia daripada 3 sifat yang mulia. Yang pertama, agnahullahu ta'ala min ghairi malin, ya, agnallahu ta'ala min ghairi malin, ya, yunfikuhu, ya, Allah berikan, ya, kekayaan min ghairi malin, tanpa ada harta. Artinya Allah memberikan rasa kecukupan, rasa kaya, ya, walaupun tidak dengan diberikan dengan harta, ya, tapi dia punya rasa, ya, cukup, ya, yaskunu qalbuhu, hatinya menjadi tenang, ya. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan menjadi tenang, ya. Orang selalu ingat kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ketenangan dalam hidup di dunia ini. Tenang, biar nggak punya duit juga tenang, ya. Karena Allah katakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ala bizikrillahi, ya, dengan kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dekat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati kita menjadi tenang, ya. Nah, itu, ya, dekat dengan Allah akan menjadi tenang, ya, yaskunu qalbuhu, ya, tenang hatinya, ya. Tapi kalau dia banyak selalu bermaksiat, berbuat tidak baik, itu hatinya nggak tenang. Biar duitnya banyak juga, ya, berat duitnya banyak orang yang duitnya banyak miliaran, bunuh diri dia, takut. Kenapa? Nggak tenang, ya, karena nggak dekat kepada Allah, ya. Maka orang yang, ya, dekat kepada Allah, ya, Allah akan berikan di dalam hatinya ketenangan, ya, hati yang tenang. Agnahullahu ta'ala min ghairi malin, Allah berikan rasa cukup, rasa kaya, min ghairi malin, walau tanpa duit, tanpa uang, tanpa harta, Allah berikan ketenangan hatinya dengan dia dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan ketenangan, ya. Dan Allah akan berikan suatu jalan setiap ada kesulitan. Enggak pakai bingung. Allah kasih jalan keluarnya, ya. Allah firmankan di dalam surat Al-Malik, ya, dalam surat, ya, di mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam satu kehidupan ini ada suatu masalah, ada suatu hal, ya, itu makhraja, Allah kasih jalan keluarnya. Nggak pakai bingung, ya, ada masalah bingung banget, ya, enggak, ya, kita minta kepada Allah, ya, kita bangun malam minta petunjuknya, maka Allah akan berikan jalan keluar, ya. Nah, itu sudah Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja,
Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Hidup ini kadang-kadang kita ada masalah, ada kesulitan, ya, juga bingung. Maka itu dekati kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah berikan rezeki dengan yang tidak disangka-sangka. Ya, agnahullah taala min ghairi malin. Allah berikan rasa cukup, ya, berikan rasa kaya tanpa harta, ya. Allah berikan, ya, rezeki dengan yang enggak disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, kita lagi bingung nggak punya duit, ada aja, ya, dari anak sakit gimana, ya, itu ada aja jalan keluar, Allah akan berikan. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, ya, gitu. Jadi di sini katakan bahwasanya, ya, Allah akan berikan, ya, 3 sifat yang mulia kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah SWT, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya taat, maksudnya takwa sini Allah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Itu yang dikatakan taat atau takwa kepada Allah. Allah berikan 3 hal yang terpuji. Yang pertama adalah agnahul ta'ala min ghairi malin. Ya, Allah akan berikan, ya, rasa kaya dengan tanpa, ya, daripada mal, nggak pakai harta, ya, nggak pakai duit, tapi dalam hatinya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena memang Allah sudah janjikan siapa yang dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan hati, ya, walaupun banyak masalah, banyak segala hal, kesulitan, Allah akan berikan ketenangan dalam menghadapi segala masalah hidup ini, ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ya, ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, Allah akan berikan, ya, ketenangan di dalam hati. Nah, itu, ya, itu yang pertama, ya, berikan sifat-sifat yang terpuji, ya. Kemudian yang kedua, wa ayyadahu ay quwahu min ghairi jundin ay asyakirin, ya, yu'inuhu bal bi quwwatillahi ta'ala, ya. Kedua adalah di mana orang yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersihkan dirinya dari berbagai macam dosa dan nista, dia bertobat, dia bersihkan, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan di mana dikatakan wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah berikan kekuatan min ghairi jundin, tanpa bantuan asyakir, tentara, ya, dikuat, ya, dikuat dalam menghadapi segala macam masalah, segala macam musuh, ya, dihadapi daripada kesulitan-kesulitan. Min ghairi asyakirin yu'inuhu, tanpa daripada asyakir, ya, pasukan-pasukan, ya, yang membantunya, enggak pakai pasukan, nggak pakai yang membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bantuan. Jadi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kekuatan, ya, kekuatan mental, kekuatan kita fisik, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, udah. Jadi nggak perlu pakai ada tolong, pakai ada tentara sakir yang bantu atau ada orang-orang yang menolong, ya, tapi, ya, Allah yang akan memberikan kekuatan kita, ya, dalam, ya, mental kita dalam menghadapi segala macam kesulitan-kesulitan, maka Allah akan berikan kekuatan, ya. Jadi, ya, wa ayyadahu ay quwwahu min ghairi jundin, ya, berikan kekuatan min ghairi jundin, tanpa, ya, bantuan daripada, ya, bantuan asakir, tentara atau kekuatan lain,
Tapi kita punya kekuatan ya mental dalam diri kita, ya mempunyai kekuatan ya fisik dan mental dalam diri kita ini ya, di mana Allah berikan ya kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ya, ketakwaan kita harus sudah tingkatkan terus ya. Kemudian yang ketiga ya dikatakan ya, wa izzatu ay ghalabahu ala aduhi min ghairi asyiratin ya, wa izzatu ghalabu ala aduhi ya, dapat memuliaan, dapat menghadapi musuh min ghairi asyiratin ya, min jama'atin ya, yu'ashirunahu bal yansurullah ya, mana mendapatkan suatu kemuliaan, dapat mengalahkan daripada musuh-musuh ya, daripada ya tanpa jamaah yang bantunya, tapi adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang ketiga, dengan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bisa memenangkan kita dari musuh-musuh kita ya, daripada gangguan setan, iblis, musuh kita semua itu dapat kita atasi ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbuatan-perbuatan ya dalam hidup ini adalah kita harus selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, kita tingkatkan daripada ya ibadah kita, jauhkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Karena maksiat mengakibatkan kehinaan kita. Ya, orang yang maksiat ya membuatkan kehinaan ya, tapi kemuliaan adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dengan taat ya kita akan dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, memuji sifat-sifat yang terpuji ya. Jadi kata Rasulullah, hendaklah kita selalu tingkatkan iman takwa kita, taatan kita kepada kita, maka Allah akan berikan sifat-sifat terpuji. Yang pertama adalah Allah berikan rasa kaya dalam diri kita, min ghairi malin ya, tanpa harta. Jadi kita rasanya cukup aja udah ya, cukup, rasanya nggak cukup apa aja udah cukup, nggak kurang ya. Yang cari kaya dari malin ya. Dan kedua adalah min ghairi jundin ya, tidak dapat ya mengatasi segala masalah dan kemuliaan di dalam hidup ini. Nah inilah ya dimana ya hadis yang makalah yang ke-24 ini ya memberikan pelajaran pada kita, hendaklah kita jauhkan daripada perbuatan maksiat, kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah SWT, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sifat-sifat yang mulia. Kita jaga ya daripada mata kita, telinga kita, hidung kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, mata kita jaga ya, jangan sampai berbuat maksiat ya, jauhkan ya perbuatan maksiat itu ya. Telinga kita jauhkan daripada perbuatan maksiat ya, mulut kita ya jauhkan daripada perbuatan maksiat, tapi kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT ya. Mata kita gunakan buat ya perbuatan taat kepada Allah, baca Quran ya, jalan tempat yang baik ya, dan melihat yang diperintahkan ya. Kuping kita juga, telinga kita ya, kita dengarkan hal yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah, jauhkan daripada ya pendengaran yang enggak baik, jauhkan daripada omongan-omongan yang enggak baik. Mulut kita juga kita jaga ya. Ini ya adalah dimana kita ya mendapatkan kemuliaan dengan kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kebaikan-kebaikan itu akan ya meningkatkan kemuliaan dan juga akan menghapus daripada dosa-dosa kita, dan kebaikan-kebaikan itu akan bisa menolong kita di dalam kesulitan. Ya,
Kalau ada kesulitan, maka hasanatu tusbihu sayyi'at. Kebaikan itu ya, perbuatan amal soleh bisa menghapuskan daripada amal-amal yang tidak baik. Ya, dengan amal soleh kita bisa ya terlindung daripada hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah ya jemaah sekalian, kita hendaklah dalam hidup ini selalu meningkatkan iman takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melindungi hidup kita di dalam dunia ini. Ya, jadi kita jangan sampai lalai dalam hidup ini, ya, jangan sampai lupa dalam hidup ini. Hendaklah kita selalu berbuat baik. Maka kalau ada suatu perbuatan yang baik, maka kalau ada kesulitan Allah akan berikan kemudahan. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Kalau ada kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Ya, itu ada kesulitan, jalan keluarnya. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki enggak sangka-sangka. Ya, wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupin. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupin dah. Apaan ke Allah cukupin dah. Ya, itu Allah cukupin ya. Jadi ya, mana ya kita bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan berikan dalam hidup ini jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Ya, kesulitan kita Allah akan berikannya. Ya, di mana ya ada satu kisah ya, di mana ada 3 orang waktu itu pergi berburu di hutan. Dia berburu ya, kemudian hujan ya, hujan deras, tanah pada longsor. Dia ini kemudian bertiga masuk ke dalam gua. Dia masuk ke dalam gua, ada ya berlindung ya daripada hujan. Begitu dia masuk ke dalam gua, tanah longsor, batu gede nutup pintu gua, ya, nutup pintu gua. Nah, dia nggak bisa keluar, ya, nggak bisa keluar, ya. Akhirnya dia berkata, marilah kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita ini bisa keluar, karena batu itu nggak bisa digeser karena berat dan gedenya, ya. Akhirnya dia berkata, yang pertama dia berdoa, ya Allah, tolonglah kami, bukakan pintu ini. Kami telah berbuat baik kepada orang tua kami di mana selalu memberikan susu kepada kedua orang tua kami setiap hari. Nah, dikatakan ya, suatu hari anak ini memberikan susu pada ibunya setiap hari, tapi suatu hari dia lambat pulangnya. Ya, tiap hari dia kasih susu ibunya tuh, pulang dia meres susu, dia kasih ibunya tuh. Suatu hari dia pulang lambat, ya, dia lambat, ya, ibunya udah tidur. Dia orang yang taat ini, dipegang ke susu, nungguin ibunya ngendusin. Nyatanya ibunya gak ngendus-ngendusin, tidur sampai subuh, ya, dia pegang sampai subuh ini. Ini anak yang taat nungguin terus, ya. Ya Allah, jika ini perbuatan yang Kau redai, bukalah pintu daripada pintu gua ini. Maka begitu dia mohon dibukakan pintu, maka batu itu bergeser dikit, ya, cuman bergeser sedikit, ya. Nah, kemudian yang kedua berdoa, ya Allah, Tuhanku, aku hampir saja melakukan suatu perbuatan dosa. Perbuatan apa yang dia lakukannya, di mana dia mempunyai saudara sepupu, dan saudara sepupunya orang yang miskin. Nah, saudara sepupunya ini, yang perempuan ini yang miskin, ya, dia mengatakan hendaklah dia membutuhkan uang, ya. Nah, yang sepupunya ini, ya,
memang senang kepada sepupunya ini, akhirnya katakan saya bisa berikan uang asalkan kita bisa tidur. Nah, karena memang membutuhkan sekali, akhirnya katakan ya boleh. Ketika itu akan dilakukannya, ya, maka wanita itu mengatakan, wahai abang, ingatlah kepada Allah. Begitu dikata ingat kepada Allah, maka dia langsung bangkit, dia beristighfar, dia tinggalkan wanita itu. Dikatakan, wahai adikku, uang yang aku berikan sudah kau ambil, dan ini kita bertobat pada Allah. Nah ini dia daripada perbuatan maksiat, dia belum sampai melakukannya, dia ingat kepada Allah, maka katakan, ya Allah, jika perbuatan ini perbuatan yang kau ridhoi, bukalah pintu daripada pintu gua ini. Maka bergeser lagi tuh, ya, bergeser lagi tuh, ya. Nah kemudian yang ketiga, ya berdoa lagi, ya Allah, aku ini seorang ya pengusaha, saya banyak punya karyawan, ya pada saat waktu di akhir bulan, di awal bulan, ya semua karyawan itu akan mengambil gajinya. Tapi ada satu karyawan yang nggak sabaran, dia nggak mau antri, karena antrinya lama, akhirnya dia tinggalkan, ya dia nggak ambil tuh gajinya, karena dia mau pergi buru-buru, nggak ambil gajinya dah, nggak ambil gajinya, ya. Sampai lama, ya sampai lama nggak balik-balik, tapi uang gajinya itu oleh tuannya itu artinya diputerin, dibeliin kambing, kambingnya banyak, ini lama kagak balik-balik, sedangkan kambing itu berkembang terus banyak. Setelah beberapa lama, beberapa tahun baru datang baru nagih, wahai tuan, dulu saya belum sempat ambil gaji, saya mau ambil gaji saya. Kata tuannya, itu gajimu itu tuh, saya beliin kambing tuh, dia kambingnya udah banyak puluhan tuh, udah ratusan, karena lama udah nggak ambil, ya itu kambing kamu. Udah. Kata pemburunya itu, ada burunya itu, apa benar tuan, jangan main-main tuan, ya gaji saya cuma sedikit kok, jadi kambing banyak banget katanya. Kata tuannya, benar, itu semuanya hak kamu, itu adalah ya harta kamu, gaji kamu yang dikembangkan. Nah inilah, ya dengan demikian maka kemudian pintu itu terbuka semuanya dan dia bisa keluar. Ya ini ya, dari perbuatan baik itu ya bisa membuka jalan keluar daripada kesulitan ya. Nah, jadi dari kisah ini, ya dari cerita ini menunjukkan bahwa kita hendaklah selalu berbuat baik, hingga perbuatan baik itu bisa ya menolong daripada perbuatan ya daripada kesulitan ya, terutama kita kepada orang tua. Ya, pada orang tua kita harus selalu berbakti, ya selalu kita taat kepada orang tua. Yang masih punya orang tua yang masih hidup, ya hendaklah berbakti. Ya Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara aduhuma aw qaliyahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Ya, jadi kepada orang tua ya harus kita berbakti, ya. Jadi 3 yang harus kita berbakti. Kalau nggak berbakti nggak bisa, harus 3-3-nya. Nggak boleh 1 doang atau 2 doang. Kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua. Ya, nggak bisa kita sama Allah berbakti, sama Rasul berbakti, sama orang tua ngelawan mulu, nggak bisa. Ya, sama orang tua berbakti, ya sama Allah berbakti, sama Rasul enggak, ya enggak juga. Jadi 3-3-nya kepada orang tua harus berbakti. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan pada kita untuk kita berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Baik masih ada dua-duanya atau salah satunya. Ya, baik masih hidup 1 orang atau masih hidup dua-duanya, kita harus berbakti kepada keduanya.
Fala taqul lahuma uffin, jangan kita menyinggung orang tua. Uff berkata orang tua apa? Kata-kata yang menyinggung orang tua. Ya gitu ya. Asal kata uffin katanya nggak boleh. Ya, atau sekarang anak-anak lagi megang HP dipanggil, begitu orang tuanya datang dia melotot gitu. Itu ya termasuk ya sama orang tua tidak boleh itu ya. Jadi jangan berkata demikian. Waqul lahuma qaulan karima, berkata dengan ucapan-ucapan yang baik, yang mulia. Itu ya. Jadi dengan orang tua itu kita harus ya taat kepada orang tua kita ya, di mana ya kita di alam hidup ini ya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua kita ini. Nah, jadi dalam kisah tadi ya yang pertama adalah yang taat kepada orang tua, maka ya hidupnya akan berkah. Siapa yang taat kepada orang tua hidupnya akan berkah. Nah, ya masih hidup ya, kalau udah mati gimana? Banyakkan kirimkan ya Fatihah, kirimkan doa untuk orang tua kita yang berada di alam barzah ya. Kita bacain Yasin, kirimin ya. Kalau kita baca Yasin hari Jumat, hari lain, itu dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah SWT ya. Kita banyak-banyak baca ayat Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran ya, paling enggak 100 ayat. Banyak enggak 100 ayat? Setiap hari aja ya. Baca Yasin berapa ayat? Ya, tambah tabarok udah cukup 100 ayat ya. Ya. Kalau kita baca Yasin ya itu sama juga kita menghatamkan 10 kali Al-Quran. Kalau kita membaca Qul 3 kali sama menghatamkan 1 kali ya. Kalau Yasin sama juga 10 kali baca Yasin, banyak itu ya Yasin ya. Ya gitu ya. Jadi kita menghatamkan Yasin itu ya hadir malaikat 70 malaikat hadir ya. Nah, jadi kita ya di dalam hidup ini ya banyak ya bacakan dia doa untuk kedua orang tua kita ya. Rabbi firli wali walidayya ya, Rabbi firli walidayya ya, warhamhuma kama rabbayana shaghira ya. Jadi kisah tadi yang pertama adalah taat kepada orang tua. Yang kedua adalah dia bertobat atau menghindari daripada perbuatan maksiat ya. Yang ketiga adalah amanah ya, amanah, ada hak orang di situ dia jaga, hak pembantunya dia jaga ya. Ya ini ya, jadi jamaah sekalian ya, berdasarkan hadis ini ya kita ambil suatu pelajaran ya, di mana kita hendaklah selalu banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nggak pernah luput daripada salah dan dosa ya. Kita tiap hari nggak pernah luput daripada salah dan dosa. Mata kita suka ya berbuat maksiat, sampai lagi mulut yang nggak pernah berhenti ngomong ya. Mulutnya nggak pernah berhenti ngomong ya. Kadang-kadang ada aja yang diomongin, orang lah diomongin ya, banyak dosa. Maka itu kita banyak-banyak ya selalu beristighfar ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, segeralah kita ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa dalam hidup ini ya, terutama ya kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kita kirimkan ya Fatihah, istighfar ya untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat. Dan kita sendiri ya hendaklah banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan kita banyak beristighfar, maka hidup kita akan selalu berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, sering saya katakan dengan istighfar hidup kita ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan istighfar
kita akan dimudahkan rezeki kita, ya, dimudahkan rezeki kita, ya, itu diberikan kemudahan-kemudahan, ya, dalam surat An-Nur ayat 10, ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah dalam surat An-Nur ayat 10, ya, bertobatlah, beristighfarlah kepada Allah SWT yang Maha Pengampun. Dengan kita beristighfar, ya, maka akan diturunkan hujan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita beristighfar, dengan kita bersihkan, maka kita akan mendapatkan hidup dan rumah tangga kita, rumah tangga yang baik, tenang dan tentram, ya. Maka itu kita tingkatkan iman takwa kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan dengan hadis ini, dengan 3 hal yang ini, ya, dimana yang pertama adalah dengan kita takwa kepada Allah SWT, Allah akan berikan kemuliaan, ya, kemuliaan, merasa cukup, nggak kekurangan, ya, memberikan ketenangan, ya, daripada kesulitan-kesulitan, ya, dan juga Allah akan memberikan kemuliaan, ya, di sisi Allah SWT. Ya, inilah 3 hal, ya, dari makalah kita. Besok makalah yang ke-25, ya, makalah yang ke-25. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan wa fi ni'matika majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimil azimi sultani. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal a'mali azkalaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha minal akhirati na'imaha bihaqqi sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusayyi fi ridhak wa la tu'ani waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.